tahu ini. Ya, saudara, ini penting banget ya. Jadi ini merupakan pengajaran yang sangat penting dan sangat mendasar. Jadi setiap kita ini harus benar-benar tahu. Jangan nanti kita mengira kita selamat karena usaha kita. Ya, kalau kita sampai beriman bahwa keselamatan itu karena usaha kita, karena kita melayani, karena kita berbuat baik, nah saudara, itu adalah malah membawa kita ke neraka. Pemahaman yang seperti itu malah menjebloskan kita ke neraka. Ya, maka saya akan ulang di sini bahwa keselamatan itu 100% adalah anugerah. Jadi murni anugerah, benar-benar bulat anugerah. Ya, nggak ada sedikit pun usaha di dalamnya, nggak ada sedikit pun jasa manusia di dalamnya. Nah saudara, nanti kita akan melihat itu dari mana kita tahu itu. Nah saudara, yang jelas itu dari Alkitab. Ya, kebenaran bahwa keselamatan 100% adalah anugerah itu adalah dari Alkitab. Ini bukan kata saya, ini bukan kata seorang pendeta, ini kata Alkitab. Alkitablah yang paling benar. Ya, Alkitablah yang paling benar. Yang dijamin tidak salah adalah Alkitab. Ya, Alkitab itu adalah firman Allah yang dijamin 100% benar, tidak mungkin salah. Nah, saudara, apa itu anugerah menurut Alkitab? Nah, saudara, perhatikan, mari kita baca pertama Roma 11 ayat 6. Kita mulai dari Roma 11 ayat 6. Ya, keselamatan 100% adalah anugerah. Nah, saudara, kenapa saya bilang 100% adalah anugerah? Nah, kita bisa lihat di ayat ini. Ya, ini ayat yang eksplisit ya, eksplisit bahwa 100% itu keselamatan itu adalah anugerah. Ayatnya ini, ayat Roma 11 ayat 6. Ayo saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Ya, udah. Ya. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Jadi keselamatan kalau benar itu terjadi karena kasih karunia atau anugerah, maka saudara di sini dikatakan maka bukan lagi karena perbuatan. Ya. Jadi kalau keselamatan karena kasih karunia, maka itu bukan lagi perbuatan. Lalu saudara, untuk menerangkan ayat kalimat pertamanya, lalu kalimat kedua dimunculkan lagi di sini dalam satu ayat. Ayat kedua itu menjelaskan ayat pertama, bagian kedua menjelaskan bagian pertama. Dikatakan sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi untuk mengerti bahwa kalau itu dibilang anugerah, maka itu bukan lagi perbuatan. Ya, kalimat keduanya menunjukkan benar-benar kalau memang itu kasih karunia dikatakan, ya. Sebab jika tidak demikian dikatakan, kalau itu memang kasih karunia itu benar-benar bukan kasih karunia, maksudnya ada perbuatan di dalamnya, maka itu bukan kasih karunia. Jadi kalau kasih karunia itu di dalamnya ada sedikit kita tambahkan perbuatan atau ada usaha manusia, maka itu bukan kasih karunia. Jadi jelas ini definisi kasih karunia. Ini definisi yang begitu jelas, ya, definisi yang begitu terang, eksplisit. Jadi kalau misalnya kita bilang apa itu kasih karunia, kita nggak perlu memperdebatkan mau apa kata si pendeta A, mau apa kata pendeta B, nggak peduli. Saudara, yang penting Alkitab kita yang berkata, jika itu karena kasih karunia, maka itu bukan lagi karena perbuatan. Kan begitu. Kalau jika tidak demikian, maka itu bukan kasih karunia. Artinya kasih karunia itu benar-benar 100%. Tidak ada 1%, 2%, 3% atau 10% di dalamnya ada usaha. Tidak ada.
Lalu nanti orang berpikir, oh kalau begitu boleh bebas berbuat dosa. Bukan begitu pengertiannya. Ya, kasih karunia itu, saudara, itu benar-benar bukan karena perbuatan. Itu namanya kasih karunia. Jadi kalau misalnya dalam kasih karunia ada unsur perbuatan, ada andil perbuatan, maka itu bukan kasih karunia. Artinya kalau misalnya ada usaha manusia di dalam kasih karunia, maka kasih karunia-nya hilang, lenyap kasih karunia itu. Tidak ada kasih karunia di situ. Jadi ini benar-benar kasih karunia semata-mata hanya karena Allah saja yang bekerja. Di dalam kasih karunia itu tidak ada unsur manusia. Tidak ada usaha manusia. Tidak ada jasa manusia di dalamnya. Ini ayat yang begitu jelas, terang benderang. Kiranya kita orang Kristen benar-benar tahu ini. Karena saudara perhatikan baik-baik, kenapa ini harus diulang? Karena dalam kekristenan ada dua pandangan. Ya, saya ulang ya. Dalam kekristenan mengenai keselamatan ada dua pandangan. Pertama itu namanya pandangan Arminianisme. Pandangan Arminianisme itu, saudara, keselamatan itu adalah anugerah tanpa perbuatan. Bisa dibilang 50-50. Keselamatan itu ada anugerah, jadi bukan hanya Allah saja yang bekerja, tapi harus ada usaha manusia. Jadi ada sinergisme, ada kerjasama antara Allah dan manusia. Nah ini pengertian pemahaman keselamatan dalam pandangan Arminianisme. Dan saya mau katakan inilah pandangan orang Kristen pada umumnya. Orang Kristen pada umumnya punya pandangan bahwa keselamatan itu anugerah tambah perbuatan atau kerjasama antara Allah dan manusia. Ini namanya pandangan Arminianisme. Nah, saudara, satu pandangan lagi yang saya sampaikan di sini adalah pandangan Calvinisme. Nah, Calvinisme ini saudara pandangannya keselamatan hanya karena anugerah semata. Sama sekali tidak ada perbuatan. Tidak ada sedikit pun ditambahkan dengan perbuatan. Jadi saudara, artinya hanya usaha Allah saja. Tidak ada usaha manusia di dalam. Pandangan yang kedua tadi, yang pertama tadi, usaha Allah dan usaha manusia. Ya, usaha Allah dan manusia itu pandangan Arminianisme. Dan ini kalangan kita, orang Kristen terutama karismatik punya pandangan ini. Tapi saudara melihat dari Roma 11 ayat 6 tadi, perhatian baik. Saudara, Roma 11 mengatakan kasih karunia itu tidak ada perbuatan di dalamnya. Ya. Jika kasih karunia, maka itu tidak lagi karena perbuatan. Jikalau demikian, jika tidak demikian, kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Jadi kasih karunia ini bukan menurut pengertian kita. Halo, amin. Kasih karunia di sini bukan menurut pengertian kita, bukan menurut pengertian seorang pendeta, tapi pengertian kasih karunia itu di sini adalah kasih karunia berdasarkan apa kata Alkitab. Yang menulis Roma ini adalah Rasul Paulus. Paulus mengatakan jika itu karena kasih karunia, maka itu bukan karena perbuatan. Jika tidak demikian, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Jadi ini clear ya, bahwa keselamatan itu sepenuhnya 100% adalah anugerah. Tidak ada sedikit pun yang ditambahkan di dalamnya sebuah usaha manusia. Nah saudara, kita akan lanjut dengan Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Nah, saudara, kita bisa lihat lagi di sini. Ini untuk meneguhkan Roma tadi, saudara, Roma pasal 11 ayat 6. Nah, kita ulang baca dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Saudara, diulang lagi di sini mengenai kasih karunia. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Saudara, dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan sebab karena
karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi saudara, kalimat pertama menegaskan setegas-tegasnya dikatakan bahwa kamu oleh kasih karunia kamu selamat. Oleh kasih karunia kamu selamat oleh iman. Saudara, ini kalimat pertama. Lalu kalimat berikutnya menegaskan kalimat pertama. Apa kalimat berikutnya dikatakan? Itu bukan hasil usahamu. Menerangkan apa? Kalimat pertama. Kalimat pertama dikatakan kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Lalu kalimat keduanya bilang itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya. Saudara, kalimat keduanya dikatakan itu bukan hasil usahamu. Kalimat ketiga, tetapi pemberian Allah. Kalimat keberapa lagi? Kalimat keempat, itu bukan hasil pekerjaanmu. Baru kalimat kelima, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi menegaskan keselamatan itu hanya oleh kasih karunia. Lalu saudara, kalimat-kalimat selanjutnya menegaskan lebih dalam lagi bahwa keselamatan benar-benar kasih karunia. Makanya saudara dikatakan itu bukan hasil usahamu. Ya, itu pemberian Allah. Baru dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi saudara, kalau kita bilang usaha keselamatan itu ada usaha manusia, itu namanya memegahkan diri. Jadi saudara, ini konsep kasih karunia, konsep keselamatan. Bahwa keselamatan itu adalah karena kasih karunia. Kasih karunia di situ yang dimaksud artinya bukan usaha manusia, bukan pekerjaanmu, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang memegahkan diri. Saudara, kalau ada orang memegahkan diri dalam keselamatan, maka pasti dia akan masuk neraka. Mungkin saudara bilang, loh bagaimana, dari mana dasarnya? Saudara lihat pada hari terakhir dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Saudara, ada orang udah mengusir setan, ada orang udah menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Mereka berubah demi nama Yesus. Tapi pada hari terakhir mereka ditolak. Apa kata Tuhan? Enyah kamu dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Lalu saudara, apa kata mereka? Mereka menggugat Tuhan dengan apa? Dibilang, bukankah kami sudah berbuat? Saudara, orang ini datang dengan dasar pelayanan, bukan dengan dasar anugerah. Mereka bilang, bukankah kami sudah melayani? Jadi saudara, kalau kita datang pada Tuhan dengan dengan alasan kita sudah melayani, kita sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, saudara, malah itu membuat kita ditolak. Makanya saudara, ini adalah kebenaran yang sangat fundamental. Ini kebenaran yang sangat hakiki, mendasar. Kita orang Kristen harus tahu ini. Saudara, saya ulang bahwa keselamatan itu 100% anugerah. Dua ayat tadi, Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dan Roma pasal 11 ayat 6. Itu dasar yang paling jelas, itu dasar yang paling terang. Ya, saya nggak tahu lagi kalau ayat ini mau bagaimana lagi, begitu jelas, begitu terang, bagaimana lagi menafsirkannya, nggak tahu lagi. Ya, sangat jelas. Saudara, untuk menerangkan yang pertama nanti dibuat kalimat berikutnya menegaskan yang pertama. Ya, sekali lagi kalau misalnya ini sudah begitu jelas, begitu terang, lalu kita masih nggak percaya, maka saudara, itu akan menjadi kebinasaan bagi kita. Jadi saudara perhatikan, kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Ya, dikatakan bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Jadi saudara perhatikan, anugerah itu dalam kekristenan itu adalah keselamatan yang merupakan pemberian Allah cuma-cuma kepada orang yang tidak layak menerimanya. Kita tidak layak menerima itu, tapi diberi. Namanya nggak layak. Ya, kita nggak ada sesuatu yang bisa kita beri untuk menerima itu. Itu pemberian cuma-cuma. Itu dalam Roma pasal berapa itu ya? Pasal 3 ayat 24.
Ya, kita dibenarkan secara cuma-cuma, dikatakan. Dibenarkan secara cuma-cuma. Itu Roma pasal 4 ayat 24. Tolong dibaca dulu satu orang yang cepat. Roma 4 ayat 24. Biar lebih jelas tentang keselamatan ini. Karena kalau saudara keselamatan ini masih salah pengertian, ini merugikan kita. Ini orang Kristen yang tidak tahu ini, saya mau bilang itu rugi besar. Tolong baca saudara, Roma 4 ayat 24 dengan suara nyanyi besar. Ayo. Roma 3 ayat 24. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia, perhatikan ya, oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan apa? Dengan cuma-cuma. Bukan karena ada sesuatu. Cuma-cuma, diberi cuma-cuma. Ini hadiah. Ini bukan karena kita usaha apa-apa baru kita dapat, tidak. Beda kalau misalnya orang berlomba, dia menjadi juara 1, dia dapat hadiah medali emas itu karena dia usaha. Itu karena kerja kerasnya. Tapi ini keselamatan adalah hadiah cuma-cuma. Tidak ada sesuatu yang kita beri untuk mendapatkan itu. Karena kasih karunia kita dibenarkan cuma-cuma oleh penebusan Kristus. Ya. Jadi saudara, ini jelas bahwa keselamatan itu murni anugerah, 100% anugerah. Ya. 0% usaha. Usaha 0. Kalau kita tambahkan usaha dalam kasih karunia, Alkitab bilang itu bukan kasih karunia. Halo, amin? Ini jelas. Saudara, ini harus kita terangkan ini pada jemaat-jemaat. Saudara, kalau ada orang Kristen, saudara bantu memberitahukan ini. Karena saudara, saya melihat gini saudara, ciri orang yang selamat. Ini perhatian baik-baik. Ciri orang yang selamat, orang yang dipilih Tuhan, dia tahu keselamatan itu benar-benar anugerah. Dia tahu keselamatan itu karena anugerah dan sedikit pun tidak ada usaha kita di dalamnya. Itu ciri keselamatan. Ciri orang yang benar-benar sudah diselamatkan, dia benar-benar tahu itu adalah karena anugerah dan bukan karena usaha. Ya. Nah, saudara, selanjutnya kita melihat saudara contoh. Kita melihat contohnya bagaimana orang selamat tanpa usaha. Saudara, ayat yang paling jelas untuk mengerti bahwa keselamatan itu benar-benar tidak ada usaha apa-apa di dalamnya. Kita lihat orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus. Coba kita lihat dalam Lukas. Ya, saudara, kita melihat keselamatan orang jahat yang disalib sebelah kanan Yesus. Murni anugerah tanpa usaha sama sekali. Coba kita baca sama-sama ini. Lukas 23. Lukas 23 ayat 43. Ayo saudara sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, ini kisah apa ini? Ini kisah ketika Yesus disalib dan ada dua di sebelah kiri, sebelah kanan, Yesus disalib. Lalu saudara sebelah kanannya, tiba-tiba dia ngomong saudara, dia bilang, nanti tolong ingat saya waktu kau datang sebagai raja. Tiba-tiba dia sadar, ya, tiba-tiba dia saudara ingat tentang Yesus ini. Lalu dia ngomong, dia bicara, Tuhan, ingat nanti saya kalau engkau menjadi raja. Lalu apa kata Yesus? Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Ini detik-detik apa? Detik-detik kematian. Orang yang sebelah kanan ini mati sebentar lagi. Tinggal nunggu beberapa detik lagi dia mati.
Tapi sebelum dia mati dia ngomong, ingat aku nanti waktu engkau menjadi raja. Lalu Yesus menjawab, saat ini juga engkau akan bersama aku di Firaus. Saudara, dia disalib. Dia penjahat yang luar biasa. Dia sudah mungkin melakukan pembunuhan luar biasa. Pasti kalau sampai yang disalib itu jelas itu pasti pembunuh. Pembunuh kelas berat. Itu seorang penjahat yang luar biasa. Tapi saudara, saat dia mati dia ingat Yesus. Saat dia mati dia percaya Yesus. Saudara, detik sebelum dia mati, mungkin 1 detik lagi dia mati, dia bilang, ingat aku. Lalu Yesus bilang, saat ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Saudara, kalau tidak dicatat Alkitab, kita tidak tahu kalau penjahat ini masuk surga. Pasti orang, saudara, kalau Alkitab tidak mencatat, pasti orang bilang, wah ini pasti masuk neraka ini. Orang jahat ini masuk neraka. Ya, dia udah berkali-kali mungkin berzina, berkali-kali membunuh, berkali-kali menghancurkan segala macam hal. Tapi saudara, detik-detik dia mati, dia bicara, ingat aku pada waktu engkau menjadi raja. Lalu Yesus bilang, saat ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Saudara, nggak mungkin apa kata Yesus itu salah. Kalau Yesus bilang saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus, itu jelas saudara pasti benar. Itu benar karena itu kata Yesus langsung. Ini bukan kata setan. Ini kata Tuhan Yesus langsung. Dan ini dipastikan 100% benar. Kalau tidak dicatat Alkitab, maka penjahat itu pasti banyak orang bilang masuk neraka. Hanya karena Alkitab mencatat, jadi kita tahu bahwa orang itu masuk surga. Ya. Jadi saudara, apa yang dia perbuat nggak ada sama sekali. Bahkan dibaptis belum. Dia nggak dia mengalami apa, dia tidak dibaptis. Ini menunjukkan apa? Keselamatan itu benar-benar 100% anugerah. Itu 100% anugerah. Ya, jadi saudara, kalau melihat kisah dari orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus itu, saudara, ini menunjukkan apa? Menunjukkan keselamatan tanpa ada usaha manusia. Saudara, detik-detik kematiannya baru percaya Yesus, lalu selamat masuk Firdaus. 100% saudara tanpa usaha manusia. Ini salah tulis ya. 100% tanpa usaha manusia. Kalau tidak dicatat Alkitab, kita pasti bilang orang jahat ini masuk neraka. Makanya hati-hati menilai orang. Saudara, ada banyak orang yang diselamatkan detik-detik dia mati. Ya, detik-detik dia mati baru diselamatkan. Makanya kita nggak boleh bilang, wah dia ini pasti masuk neraka. Belum tentu, kita nggak tahu. Ya, karena saudara ada fakta Alkitab menulis ada orang saat mati itu dia udah percaya pada Yesus. Ya, misalnya siapa orang-orang jahat yang membakar gereja misalnya. Ada orang-orang yang begitu luar biasa keliling membakar gereja di mana-mana. Ada orang-orang yang menghina Tuhan Yesus. Ya. Ada orang bilang bahwa Yesus itu adalah jin. Saudara, kita nggak tahu apakah mereka itu termasuk orang pilihan bukan. Kalau mereka adalah orang pilihan Allah, maka pasti pada suatu saat, mungkin detik-detik mereka mati, mereka sudah bertobat terima Yesus. Makanya kita nggak bisa menilai seseorang itu bisa masuk surga atau tidak. Kita nggak bisa lihat karena itu ditentukan sampai detik terakhir saat dia mati, saudara. Kalau sampai saat mati dia belum terima Yesus, ya, sudah mati, putus nyawa dan tidak terima Yesus, baru dibilang 100% dia pasti masuk neraka. Ya. Jadi kita nggak bisa menduga siapa yang akan bisa masuk surga. Tapi kalau kita hari ini sudah percaya Yesus, itu artinya Anda sudah dijamin masuk surga. Kalau benar-benar Anda seorang percaya pada Yesus. Ya. Tapi kalau belum percaya pada Yesus, memang kita nggak bisa pastikan Anda masuk surga atau tidak. Karena nanti ditentukan sampai pada titik terakhir. Saat nyawa Anda melayang, nyawa kita melayang. Kalau sampai titik itu nyawa kita melayang belum terima Yesus, maka udah bisa dipastikan pasti orang itu masuk neraka. Makanya kita tidak bisa menentukan orang ini masuk surga atau orang ini masuk neraka.
Jadi kan saudara melihat buktinya bahwa saudara benar-benar orang selamat itu karena anugerah. Ya, tadi mulai dari Roma pasal 11:6 bahwa kalau itu karena kasih karunia, maka itu bukan lagi karena perbuatan. Jikalau demikian, jika tidak demikian, kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Baru Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi kalau kita bilang karena usaha saya, karena saya setia, karena saya baik, karena saya taat, kalau kita memasukkan itu dalam kasih karunia keselamatan, maka saya mau katakan itu bukan kasih karunia. Kasih karunia ketika ditambahkan perbuatan, langsung kasih karunia hilang. Kasih karunia tidak ada lagi. Karena kasih karunia yang dimaksud Alkitab, kasih karunia murni usaha Allah, murni pemberian Allah, murni karena kasih anugerah Allah terhadap orang berdosa. Jadi nggak ada di dalamnya saudara usaha kita. Kalau sampai saudara mengerti ini, itu juga anugerah yang Tuhan berikan pada saudara. Kalau sampai saudara mengerti keselamatan, anugerah itu juga adalah anugerah. Kalau sampai seorang mengerti, maka itu adalah anugerah. Nah saudara, lanjut. Apa buktinya bahwa keselamatan itu 100% anugerah? Kita melihat saudara pertobatan Rasul Paulus. Saudara, dalam pertobatan Rasul Paulus, perhatikan baik-baik. Saat Paulus bertobat, dia bukan lagi mau cari Tuhan. Saat Paulus bertobat, dia bukan lagi mencari Tuhan. Di mana Tuhan? Bukan. Dia lagi ngejar-ngejar Tuhan. Dia lagi menganiaya orang Kristen. Hatinya lagi berkobar-kobar mau membunuh orang-orang Kristen. Dia melawan orang Kristen. Dia bilang itu ajaran sesat. Kristen itu ajaran sesat. Makanya dia ambil surat kuasa, lalu dia pergi kemana-mana. Dia mau bunuh, dia masukin ke dalam penjara orang Kristen. Dia bukan lagi cari Tuhan. Dia bukan lagi sedang merindukan Tuhan. Dia lagi melawan Tuhan pada waktu itu. Tapi kenapa dia bertobat? Nah, mari kita lihat kisahnya, saudara. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 5. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi ke Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata padanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Ini kisah pertobatan Paulus. Coba lihat saudara. Ketika Paulus bertobat, dia dalam keadaan apa? Dia lagi keadaan amarahnya meledak-ledak. Amarahnya berkobar-kobar. Dia mengatakan orang Kristen itu sesat. Pengikut Yesus itu sesat. Dalam pikirannya, dia bukan lagi mau cari Tuhan. Dia bukan lagi sedang mau menyembah Tuhan. Pada waktu itu dia, saudara, melawan Tuhan Yesus. Pada waktu itu dia sedang menjara orang Kristen. Dia sedang menyiksa orang Kristen. Siapa yang pengikut Yesus akan dipenjara, akan dibunuh. Salah satu orang yang dibunuh oleh Paulus adalah Stefanus. Itu saudara, Stefanus itu mati karena Paulus, saudara. Ya. Nah saudara, waktu itu dia bukan mau bertobat. Waktu itu dia bukan mau terima Yesus, mau cari Yesus, bukan. Dia lagi melawan Yesus, tapi tiba-tiba dia bertobat. Kenapa dia bertobat? Bukan karena dia mau bertobat, bukan. Karena Tuhan melawat dia. Dikatakan kita tiba-tiba ada cahaya dari langit. Pertobatan Paulus itu bukan karena Paulus mau bertobat. Paulus bertobat karena Tuhan membuka hatinya. Tuhan menyatakan diri padanya sehingga dia bertobat.
Pertobatan Paulus itu karena anugerah, bukan karena kebaikan Paulus yang kepingin mau bertobat, tidak. Dia bukan lagi mau bertobat, dia bukan lagi mau cari Tuhan, dia malah ingin membenci Tuhan dan malah menjara pengikut Yesus. Artinya apa, saudara? Pertobatan orang pun perhatian bahwa itu anugerah. Halo, amin? Amin. Jadi saudara, pertobatan itu anugerah. Banyak orang berpikir gini, oh kalau kita bertobat berarti itu kan dari diri kita. Tidak. Kalau sampai seseorang bisa bertobat terima Yesus, itu anugerah. Jadi pertobatan itu juga anugerah. Kalau sampai saudara bertobat, jangan pernah bangga, oh karena saya, oh karena memang saya mau bertobat. Ya, saudara, dasarnya saudara bukan karena kita lagi ingin bertobat, tapi karena Tuhan menjamah kita, akhirnya mata kita tercelik, kita lihat Yesus yang sejati. Seperti Paulus kan, saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri padanya. Dia bertanya, siapakah kau? Aku Yesus yang kau aniaya. Baru dia sadar. Ketika Tuhan jamah dia, baru dia sadar, baru dia bertobat. Jadi pertobatan itu bukan langkah dari Anda, itu langkah dari Tuhan. Bukan saudara lagi cari Tuhan. Pertobatan itu adalah Allah memberikan kita keinsapan. Pertobatan yang bersifat anugerah itu Allah membuka pikiran kita sehingga kita sadar tentang siapa Tuhan. Kita sadar kita orang berdosa. Jadi saudara membawa kita dalam sebuah pengertian. Jadi pertobatan itu, perhatikan ya, itu merupakan pekerjaan Roh Kudus memberikan kita pengertian, mencelika mata kita, Yesus itu adalah Tuhan. Dan kita butuh Dia karena kita ini orang berdosa. Saudara, langkah pertobatan Paulus itu bukan datang dari Paulus. Ingat ya, bukan usaha Paulus, bukan maunya Paulus. Tapi pertobatan Paulus itu karena Tuhan melawat dia di jalan mana? Di jalan Damaskus. Dia lagi ngejar-ngejar orang Kristen. Dia lagi mau membunuh, menangkap orang-orang Kristen. Tetapi saudara, Roh Kudus bekerja, Allah bekerja, menyatakan dirinya kepada Paulus. Akhirnya Paulus bertobat. Yang menyebabkan Paulus bertobat bukan Paulus sendiri. Tapi yang menyebabkan Paulus bertobat itu adalah lawatan Allah. Kalau Allah tidak melawat Paulus saat itu, Paulus tidak bisa bertobat. Makanya saudara perhatikan konsep keselamatan dalam Kristen, ya, saudara, bukan manusia mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Halo, amin? Makanya kan kita bilang kan, kenapa kok Kristenan itu kok bukan manusia yang cari Allah? Manusia nggak bisa cari Allah, karena manusia itu hakikatnya berdosa. Orang yang berhakikat berdosa, saudara, pasti kerjanya melawan Allah. Manusia berdosa dalam dirinya itu melawan Allah. Itu hakikatnya begitu. Hakikat kita itu nalurinya senang dosa, senang kejahatan, nggak senang firman. Itu naluri orang berdosa. Nah, kalau Tuhan tidak jamah, kalau Tuhan tidak lawat, maka tidak ada pertobatan. Jadi jangan pernah mengira bahwa pertobatan itu adalah usaha Anda. Jangan ada orang Kristen mengira pertobatan itu karena kita. Tidak. Pertobatan itu juga adalah anugerah. Karena Allah memberikan pengertian pada Anda, menunjukkan dirinya siapa yang sebenarnya, baru saudara bisa bertobat. Jadi pertobatan itu pun anugerah. Kalau saudara hari ini sadar Yesus adalah Tuhan, kalau hari ini adalah sadar saudara selamat, itu karena Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus memberikan saudara dan saya pengertian. Ada orang hari ini diceritakan tentang Yesus, tapi tetap tidak percaya. Ada orang dalam satu rumah, satu percaya, satu tidak. Padahal sama-sama udah dengar berita tentang Yesus. Ya, dalam gereja, ya dalam keluarga, ada orang-orang yang sebenarnya nggak percaya pada Yesus. Tapi ada juga orang percaya pada Yesus. Kenapa satu percaya, kenapa tidak? Nah, inilah anugerah. Ini yang membedakan, ini anugerah. Kalau sampai saudara percaya, berarti anugerah itu sudah sampai pada kita. Tapi kalau sampai tidak percaya, berarti anugerah
belum datang pada kita. Jadi kalau sampai bisa percaya, kalau sampai bisa bertobat, itu semua karena anugerah. Jadi saudara bersyukurlah karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi saudara, kenapa 100% anugerah? Alasan selanjutnya karena dalam bertobat pun itu bukan karena kita mampu bertobat, bukan karena kita ingin bertobat, tapi karena Roh Kudus membuat kita bertobat. Anugerah Allah bekerja sehingga kita bertobat. Ya, dalam pertobatan itu ada keinsafan. Kita insaf, kita orang berdosa. Kita insaf, kita butuh Tuhan Yesus. Kita insaf, Yesus itu adalah kebenaran. Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat. Nah saudara, keinsafan itulah yang membuat kita bertobat. Dan kenapa kita insaf? Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau saudara bisa insaf dosa kita, ada orang yang berbuat dosa tapi nggak sadar dia berdosa. Ada orang begitu. Nah kalau sampai kita insaf kita orang berdosa, kita tahu kita ini orang berdosa, kita tahu kita punya banyak kesalahan, kalau sampai kita insaf, itu anugerah. Makanya ada orang kan nggak bisa bertobat karena dia nggak insaf. Keinsafan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saudara perhatian lebih baik, orang yang bertobat itu bukan karena dia bisa bertobat sendiri, bukan karena usahanya mau bertobat, bukan karena keinginannya mau bertobat, tapi saudara, orang yang bertobat itu karena Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga orang itu sadar dia orang berdosa. Dia sadar kalau tidak percaya pada Tuhan dia akan mati masuk neraka. Nah, saudara, itulah dalam pertobatan itu anugerah bekerja. Jadi saudara, kenapa keselamatan adalah 100% anugerah? Karena pertobatan kita pun kalau bisa bertobat itu karena Tuhan memberi kita anugerah untuk bisa bertobat. Oke, lanjut saudara. Ya, ada beberapa poin lagi yang saya tulis di sini. Ya, saat orang mengerti Yesus itu siapa? Perhatian baik. Kan kalau kita percaya Yesus kan kita harus mengerti Yesus itu siapa. Nah, saat orang percaya Yesus, saat orang itu tahu siapa Yesus, itu juga anugerah. Nah, saya mau baca. Mari kita lihat saudara. Ini contohnya Petrus mengerti Yesus Mesias anak Allah, itu pun karena anugerah. Sekali lagi saya ulang ya. Petrus mengerti Yesus adalah Mesias anak Allah, itu pun karena anugerah. Jadi mengerti Yesus siapa, itu juga karena anugerah. Mari kita baca Matius 16 ayat 15 sampai 17. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Yesus bertanya pada mereka, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup." Kata Yesus padanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Nah, saudara, apa ini? Nah, di sini kita bisa lihat saudara, ketika Tuhan Yesus bertanya pada para murid, "Siapakah aku ini?" Saudara, siapa yang jawab? Petrus. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara, bagaimana kok bisa Petrus tahu? Dari mana Petrus tahu? Banyak kan orang nggak tahu. Ada orang bilang Yesus Yeremia, ada orang bilang Yesus Nabi yang akan datang, ada orang bilang Yesus Musa dan sebagainya. Tapi kenapa kok Petrus tahu? Kok Petrus tahu Yesus itu Mesias, anak Allah? Saudara, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Berbahagia engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Saudara, Petrus bisa jawab Yesus Mesias, Yesus Tuhan. Saudara, Yesus menjawab, bukan karena manusia yang mengatakan itu padamu. Bukan ada manusia yang bisa mengatakan itu padamu. Bukan karena kamu bisa ngerti itu sebagai manusia, tidak. Tapi karena Bapamu yang di sorga menyatakan itu padamu. Yang memberitahukan Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, itu bukan manusia, tapi Bapa di sorga. Jadi untuk mengenal siapa Yesus, untuk percaya pada Yesus, itu saudara butuh anugerah.
Halo, amin. Sekali lagi saudara ya, untuk percaya Yesus, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Raja, Juru Selamat. Kalau sampai kita bisa ngerti itu, untuk mengerti itu butuh anugerah dari Bapa. Ya, saudara Petrus tidak mungkin tahu kalau bukan Bapa yang menyatakannya. Makanya saudara bersyukur kalau sampai saudara tahu. Karena saya mau katakan ada banyak orang yang tahu. Ada banyak orang yang nggak tahu masalah ini. Kenapa tidak tahu? Karena Bapa tidak mengaruniakan. Kenapa Petrus tahu? Kenapa Petrus tahu Yesus adalah anak Allah yang hidup? Karena Bapa yang mengaruniakan pada Yesus. Jadi saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau sampai kita tahu, jangan ada yang sombong. Ya, jangan pikir itu karena saudara. Karena saya sudah baca Alkitab. Memang baca Alkitab ya. Tapi kalau sampai pada titik Anda ngerti Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias, Anak Allah, saudara, itu bukan karena manusia. Memang ada manusia yang mengajar. Tapi saudara, walaupun manusia mengajar, kalau Roh Kudus tidak buka, Bapa tidak mengaruniakan, saudara pun tetap tidak tahu. Sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, sejenius apapun orang, kalau Tuhan tidak memberitahu kepada dia, dia tetap buta. Ya, orang itu akan tetap buta, dia akan tetap buta, dia tidak akan bakalan bisa ngerti. Makanya saudara, mata yang terbuka ini itu karunia Allah. Kalau sampai saudara ngerti siapa Tuhan, saudara mengerti saudara orang berdosa, saudara mengerti telah diselamatkan dalam Yesus, itu karena Roh Kudus yang mengatakan itu pada kita. Halo, amin. Saudara, jadi lihat tadi orang pertama tadi contohnya ya, tadi orang yang di sebelah kanan Yesus yang salib, ya itu saudara dia saat mati sedetik-detik kematian dia percaya pada Yesus. Tanpa buat apa-apa, dia langsung masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus dalam Firdaus. Yang kedua, Paulus bertobat. Ingat, Paulus bukan lagi mencari Tuhan, malah dia mau menganiaya Tuhan, malah dia mau membunuh orang-orang Kristen. Tetapi saudara, Paulus akhirnya bertobat karena Tuhan melawat dia. Tuhan datang pada dia, Tuhan beranugerah, dia datang. Tuhan datang pada Paulus sehingga akhirnya Paulus bertobat. Dia kenal Yesus. Baru lanjut kita melihat Petrus. Sampai Petrus bisa tahu bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah, itu juga karena anugerah. Bapa mengaruniakan kepada Petrus sehingga dia tahu siapa Yesus. Lanjut. Saudara, alasan berikutnya kenapa anugerah itu benar-benar 100% anugerah. Keselamatan itu benar-benar 100% anugerah. Saudara, alasan yang berikutnya, karena kalau sampai ada orang bisa datang pada Yesus, itu juga karena karunia Allah yang menarik orang itu. Nah, kita baca saudara dalam berapa? Yohanes 6 ayat 44. Ayo kita lihat saudara. Orang datang pada Yesus bukan karena orang itu mau, tapi karena orang itu ditarik Bapa. Ayo sama-sama kita baca Yohanes 6 ayat 44. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan oh ya, ini apa keputus ya. Tapi sudah tertulis apanya intinya ya. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi orang bisa datang pada Yesus, orang bisa percaya pada Yesus. Itu pekerjaan siapa? Itu bukan karena kita bisa. Dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Jadi kalau sampai kita datang kepada Bapa, kepada Yesus, kita datang beribadah, kita datang kepada Tuhan Yesus, itu karena Bapa yang tarik. Ya, saudara, ini jelas ya. Yesus menegaskan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku. Jadi sangat tegas, tidak ada seorang pun yang bisa datang. Walaupun saudara bilang saya rindu,
Ya, saya haus mau datang. Saudara, nggak ada orang bisa datang. Jadi kalau sampai ada orang bisa datang, itu karena Bapa yang tarik lebih dulu. Maka sekali lagi bersyukurlah kalau sampai kita kenal siapa Tuhan kita, siapa Yesus ya. Saudara, selanjutnya ada alasan satu lagi di sini yang saya tulis. Saudara perhatikan kenapa keselamatan itu benar-benar murni 100% anugerah. Saudara perhatikan baik-baik poinnya selanjutnya. Untuk mempertahankan atau memelihara iman, saudara, itu juga anugerah. Jadi kalau misalnya bilang, saya mau setia, saya mau taat pada Tuhan. Saudara perhatikan, kalau sampai saudara bisa taat, kalau saudara sampai bisa setia, itu juga karena anugerah. Jadi ketaatan kita pun anugerah. Ya. Iman kita pun anugerah. Karena kenapa kita bisa beriman? Kenapa kita bisa taat? Kenapa kita bisa setia? Itu karena anugerah. Saudara, mari kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, di sini perhatikan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ya. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi saudara ingat, kita dipelihara Allah dalam kekuatan iman. Kita dipelihara imannya dalam kekuatan Allah. Mari katakan, yang dipelihara yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Jadi kita itu punya iman, tapi kita beriman itu, saudara, karena Allah memelihara iman itu. Artinya kita bisa mempertahankan iman kita sampai pada Yesus datang kedua kali. Itu karena, saudara, Allah memelihara kita. Ya, Allah memelihara kita dalam kekuatannya, dalam kekuatan Allah. Jadi iman kita itu dijaga. Makanya iman kita itu walaupun kadang lemah, tapi pada akhirnya nanti dikuatkan lagi. Kadang iman kita jatuh tapi diangkat lagi. Ada apa? Kenapa iman kita nggak bisa hilang? Karena ada dalam pemeliharaan Allah. Allah memelihara iman. Jadi jangan berpikir karena saudara beriman itu artinya dari usaha saudara. Saudara, kita bisa memelihara iman itu karena Allah pelihara iman kita. Tidak ada seorang pun yang bisa menjaga imannya kalau bukan Tuhan yang menjaga iman itu. Tidak ada orang yang bisa mempertahankan imannya kalau bukan Tuhan yang membuat kita bisa mempertahankan iman. Ya, jadi jangan bilang iman itu dari diri kita, bukan. Karena Allah memberikan iman, Allah menjaga iman kita, Allah memelihara iman kita, Allah menopang iman kita. Kalau Allah tidak menopang iman kita, maka iman kita dalam sekejap hilang. Jangankan kita, saudara, Petrus saja hanya ditanya sama seorang perempuan, kamu itu pengikutnya ya? Saudara, 3 kali Petrus menyangkal. Dia bilang, saya nggak kenal orang itu. Petrus sebentar ditanya hanya sama seorang anak perempuan, kamu itu pengikutnya itu? Petrus 3 kali jawab, saya tidak kenal orang itu. Padahal waktu Yesus bersama-sama dengan Petrus, apa kata Petrus? Ya, dia pikir imannya hebat. Oh, saya bersedia mati. Saya bersedia mati. Saya pertama mau mati buat Tuhan. Saya siap mati buat Tuhan, kata Petrus. Apa kata Yesus? Ya, sebelum engkau menyangkal aku 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau 3 kali menyangkal aku. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Petrus itu sebenarnya gak punya iman, kecuali Tuhan kasih iman. Ya, coba ya, bayangkan Petrus tadi kan luar biasa kokohnya. Kan Tuhan Yesus menceritakan aku akan mati, menderita, disiksa orang dan sebagainya.
Lalu Petrus bilang, oh tidak, saya siap mati buat Tuhan. Saudara, Tuhan kasih peringatan pada Petrus. Petrus, ya, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. Saudara, hanya seorang perempuan tadi bilang saya siap mati. Di mana imannya itu? Petrus tidak mungkin bisa menjaga imannya kalau bukan Tuhan yang memberikan iman itu pada Petrus. Makanya saudara, apa kata Tuhan Yesus kepada Petrus? Petrus, imanmu akan digocok, imanmu akan ditampil, tapi aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Jadi saudara, kita lihat nanti kan Petrus ditampil sampai menyangkal Yesus, ya, sampai dia menyangkal Yesus. Tapi saudara, tetap iman Petrus pada akhirnya ada. Kenapa? Karena Allah memelihara iman itu. Tadi Yesus bilang, aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Jadi beriman pun itu karena topangan Tuhan. Ada orang salah pengertian, dia pikir karena dia beriman lalu dia pikir, oh itu usahanya, oh itu dari diri dia, itu karena percaya dia. Saudara, beriman pun itu karena Tuhan kasih karunia supaya kita bisa beriman. Tuhan menjaga iman kita, Tuhan memelihara iman kita, maka kita bisa beriman. Saudara, saya nggak bisa mempertahankan iman saya, nggak bisa. Bagaimana saya bisa mempertahankan iman? Saudara, terlalu banyak tantangan, terlalu banyak kekhawatiran yang menimpa saya. Tapi karena Tuhan menopang iman, sehingga hari ini saya masih bisa tetap beriman. Saya nggak mungkin bisa beriman kalau bukan Tuhan mengaruniakan iman, tidak mungkin. Bagaimana saya bisa melewati hari-hari saya? Mana sanggup saya menjalani hidup ini kalau bukan karena iman dari Tuhan. Jadi iman itu karena Tuhan beri, iman itu karena Tuhan pelihara. Jadi di dalamnya tidak ada usaha manusia, murni 100% anugerah. Makanya saudara, keselamatan itu menjadi pasti karena tidak ada usaha manusia di dalam. Itu hanya karena usaha Allah. Itu karena pemberian Allah. Itu karena anugerah Allah semata. Inilah yang membuat kita melompat. Inilah yang membuat kita bersuka cita. Karena keselamatan itu murni karena anugerah Allah. Ya. Lanjut saudara, kita baca satu ayat lagi dalam Yohanes 10 ayat 28 sampai 9. Ini juga pemeliharaan Allah terhadap orang percaya. Jadi orang percaya itu imannya dipelihara sehingga dia tidak akan kehilangan iman. Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Ayo saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada semua, dan seorang pun tidak merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi saudara, kenapa? Bagaimana dengan orang beriman? Saudara, orang beriman itu, perhatikan, selamat bukan karena imannya, tapi selamat karena Bapa yang jaga. Alkitab berkata, mereka pasti tidak binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi saudara, kenapa orang dijamin selamat? Karena orang percaya itu ada dalam tangan. Tangan siapa? Dalam tangan Yesus, dalam tangan Bapa. Bukan kita yang megang Yesus, bukan. Tangan Yesus yang megang kita. Makanya saudara, tidak ada yang bisa menghilangkan kita dari keselamatan. Tidak ada yang bisa menggugat keselamatan kita. Kenapa? Karena kita dalam tangan Bapa. Tangan siapa yang bisa memukul tangan Yesus, memukul tangan Bapa sehingga kita bisa lepas dari tangan Yesus? Gak ada. Kita ada dalam tangan Yesus selamanya. Artinya kita dijaga sepenuhnya. Kuasa mana yang bisa lebih besar dari kuasa tangan Yesus dan kuasa tangan Bapa? Tidak ada. Jadi saudara, kalau kita beriman, perhatian baik-baik. Kalau kita bisa menjaga iman, memelihara iman, mempertahankan iman, mengerjakan keselamatan, semua itu semua karena anugerah. Jadi saudara, mulai dari rencana penyelamatan dari Allah
sampai nanti kita dibawa pada kemuliaan bersama dengan Allah dalam surga. Itu semua adalah anugerah. Itu semua dari anugerah kepada anugerah. Itu semua rangkaian anugerah ke anugerah. Semua anugerah. Jadi anugerah itu bukan hanya waktu dia mati di salib, tapi anugerah itu waktu kita percaya juga anugerah tetap berlaku. Waktu kita mau percaya, anugerah juga bekerja. Waktu kita untuk percaya, mengerti, itu juga semua anugerah. Semuanya anugerah. Semuanya anugerah. Makanya saudara saya tekankan dari tema tadi, bahwa selamat itu 100% karena anugerah. Jadi saudara, ini kebenaran yang disampaikan oleh kebenaran firman Allah. Ya, dalam anugerah itu termasuk, saudara perhatikan baik, anugerah itu juga termasuk akan menguduskan kita. Jadi kan ada orang bilang, oh jadi kalau semua anugerah boleh dong bebas berbuat dosa. Kalau anugerah saja berarti kita boleh sembarang berbuat dosa. Kita boleh buat jahat. Saudara perhatikan baik-baik, anugerah itu juga bekerja untuk menjaga supaya kita bisa tetap kudus. Ada pengudusan. Jadi dalam anugerah itu, perhatian baik-baik, anugerah itu saudara membawa kita pada pengudusan. Ya, sehingga kita hari lepas hari mengalami perubahan. Ada perubahan-perubahan, ada pengudusan-pengudusan. Ini yang namanya pengudusan progresif. Pengudusan yang progresif. Saudara, Allah bekerja ketika kita jatuh, Tuhan akan angkat kita kembali. Tuhan akan didik kita, bahkan kadang sampai Tuhan pukul kita, Tuhan hajar kita. Tapi itu bukan hukuman kekal. Orang pilihan Allah tidak akan mengalami namanya hukuman maut, tidak ada. Itu harus dipahami. Saudara, orang percayalah yang tidak bisa mengalami hukum maut, tidak ada. Kenapa? Karena sudah dibayar dengan darah Yesus. Kita dihukum bukan hukuman mati masuk neraka, itu hukuman pendisiplinan. Kalau kita jatuh, kalau kita tergelincir, jatuh dalam dosa-dosa, Tuhan akan mendidik kita. Tuhan akan memukul kita. Tuhan akan menghajar kita. Makanya jangan suka bikin dosa. Karena kalau kita bikin dosa, ada hajaran dari Allah. Allah akan menghajar kita. Makanya orang-orang yang udah terima Yesus, setelah mereka jatuh, itu biasanya ada hajaran dari Allah. Jadi bukan berarti kita bisa bebas berbuat dosa. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka Allah akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk menguduskan kita, untuk mengubah kita. Tapi itu bukan pengudusan yang langsung sempurna. Ya, itu pengudusan yang bertahap, pengudusan yang berproses. Kadang-kala kita lemah imannya, kadang-kala kita kuat imannya. Itu saudara ada dalam proses pengudusan. Jadi bukan artinya kita boleh bebas berbuat dosa. Orang yang bilang, oh saya sudah dapat anugerah, tapi saya boleh bebas berbuat dosa. Kemungkinan besar orang itu belum tahu anugerah, belum percaya. Jadi kalau sampai ada orang berpikir dia kepingin mau berbuat dosa setelah diselamat, itu artinya sebenarnya orang itu belum selamat. Oke saudara, itu aja kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada pagi hari ini.